Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Joni ya. Oke, hari ini kita coba akan bahas untuk pergerakan IHSG ya. Indeks kita udah turun kurang lebihnya 7 hari ya, sampai dengan hari ini. Kalau dilihat dari 7 hari, indeks udah turun cukup lumayan dalam 7 hari ini ya. Kurang lebihnya kalau dari 504 tertingginya ke terendahnya tutup sekarang ini di 5862-an ya. Lumayan gitu kan dalam 7 hari ini. Untuk 1 minggu ini asing net sell 209 jutaan ya, nggak banyak gitu kan. Kalau dalam 1 bulan, di bulan Januari ini asing net buy masih tetap di posisi 11,11 triliun untuk all market. Tapi kalau di regulernya asing net buy 8,5 triliun ya. Jadi asing dalam 1 bulan ini cukup lumayan masih net buy di tahun 2021 ini. Jadi tetap yang namanya January effect masih ada gitu kan, walaupun emang posisi di minggu terakhir kita diguyur dengan lumayan cukup deras buang-buangannya dari market ya. Untuk kumulatif dalam 30 hari ini indeks Dow turun kalau dalam 30 hari ya itu turun kurang lebihnya 173 dari awal Januari sampai akhir Januari ini, kurang lebih 173,822 atau minus 2,73% ya dari awal Januari sampai akhir Januari ini ya. Kita awal Januari tanggal 4 ya. Ya, di tanggal 4 mulainya di sini di posisi indeks waktu itu ditutup di Desember, close-nya di 5979 close. Nah, di awal Januari naik dari sini mulainya break di 6001 high-nya tertingginya, high-nya terus naik terus dari situ, tapi tutup di akhir Januari di bawah sedikit gitu kan. Jadi minus 2,73%-annya. Oke, untuk kita lihat chart dari IHSG sendiri, kita sudah lihat IHSG sudah nutup gap di sini ya di 58 gap di sini 5827 5822 ini udah ketutup tadi. Jadi ada kemungkinan untuk hari Senin IHSG akan naik secara teknikalnya ya. Tapi hati-hati kalau dia nggak break nutup di atas lagi di antara sini. Oke. Dia harus di minimalnya dia harus tutup di 6044 lah. 6044 ya jadinya. Dari penutupan yang sekarang 5862 hari ini kita minus 1,96%-an ya. 5862 tutup kalau Senin naik karena gap sudah tertutup minimal tutup di 6044, berarti ada kemungkinan kita akan naik lagi di Februari gitu kan. Kita akan bahas beberapa saham. Kalau ngelihat dari secara ininya volumenya
Hari ini sudah ada tanda-tanda sebenarnya untuk naik, cuma kita tinggal tunggu konfirmasi lagi hari Senin lebih aman lagi. Jadi kalau bisa kita ya bersabar di hari Senin ya. Mudah-mudahan Senin ngebreak baru kita masuk, sebagian-sebagian kita coba masuk. Apa aja saham yang kita coba mau masuk? Oke, kita coba lihat. Kita coba bahas di BBNI ya. BBNI posisinya hari ini tutup di 55.50. Low-nya tadi 54 54.50. Terendahnya tertinggi tadi pas buka 59.75 ya. Secara teknikal dia masih kelihatan masih bisa turun. Kita tunggu, kalau mau beli kita di sini saja. Antara 5250 ya BBNI. BBNI kita tunggu teknikalnya di 5250 udah mulai boleh masuk buy-nya BBNI. Secara volume hari ini emang sudah cukup lumayan bagus. Tapi kita tunggu gap di situ supaya lebih aman lagi kita masuknya. Oke, habis dari BBNI kita coba ke Inco. Inco kita lihat hari ini cukup lumayan. Dia sempat naik turun, tutupnya di posisi bagus lagi. Gapnya sendiri sudah di sini sudah tertutupi. Senin ada kemungkinan dia akan naik, tapi posisinya kalau bisa kita kalau Senin turun 49 atau 5 ribuan kita baru masuk gitu kan. Tutup hari ini di 55 ya. Tutup di 55, close-nya kalau bisa di 5.000, kita tunggu di 5 ribuan untuk Inco-nya. Cuma nanti dia harus ada resistnya di sini 5775. Jika mau keluar dulu bisa. Itu untuk resist yang pertamanya ya. Jadi perhatikan itu. Sementara ini kita main technical dulu karena kondisi indeks masih belum kondusif. Kita belum tahu indeks bakal dijebolin lagi atau karena kalau ngelihat secara IHSG cuma naik technical saja gitu kan. Jadi kita beberapa saham juga kita pilihan untuk main secara technical juga, yaitu Inco kalau 5775 kita harusnya keluar dulu. Buy-nya di 5.000 atau maksimal di 5200 sesuai dengan yang hari ini pun tadi terendahnya 5225 ya. Terus dia berbalik udah ditutup gapnya. Jadi aman di situ 5200, bisa keluar di 5775-an. Paling tingginya disitulah TP-nya, target price-nya. Habis itu kita coba lihat di PTBA ya. PTBA cukup lumayan menarik juga sebenarnya dengan harga cool yang masih cukup naik gitu kan. Komoditi sendiri untuk sekarang kita lihat malam ini cukup bagus ya. Emas masih naik 1,3%, goldnya sendiri plus 24-annya kurang lebihnya sampai dengan sekarang gitu kan. Untuk nikel kita lihat juga masih naik 32-an 0,18 walaupun masih tipis ya. Cuman komoditi timahnya sendiri turun 115-an.
Oke, nanti kita coba lihat minyaknya sendiri sekarang plus 0,5an, masih di posisi tertinggi tadi 52, masih naik gitu kan. Oke, komoditinya masih cukup menarik. Nah, kita lihat ya supaya bisa lebih jelas lagi. Emas masih naik 1,2%-an, 22 gitu kan. Jadi kita lihat sih cukup menarik komoditi untuk kita nanti main-main di saham-saham komoditi. Kita lihat nanti sampai penutupan ya. Untuk ulasan hari Senin bisa kita lihat kembali untuk timah nikel apakah masih bertahan naik, timah apakah masih turun juga. Untuk sekarang timah masih posisi merah minus 127, 0,5an, tipis sih tapi posisi masih cukup lumayan bagus. Harga masih di 22912, cukup bagus sekali gitu kan. Harga jualnya juga bagus gitu kan. Untuk timah mungkin pendapatan tahun ini timah akan cukup lumayan bagus naik harusnya ya. Oke, kita lihat lagi ke sini. Kita lihat untuk PTBA ya. PTBA dia udah tutup gapnya di sini. Tadi terendahnya di 2480 ya PTBA ya. Ketutup gap hari ininya, jadi kemungkinan Senin bisa ada naik. Ditutupnya hari ini 2580. Cukup lumayan bagus gitu kan. Kalau misalnya bisa kita beli di 25, beli di 25 ya. Di 25 ada, kalau ngelihat dari technical kita ada TP di antara 2620 sampai 2670 ya. 2620 sampai 2670 paling TP di situ. Kita buy-nya di 25 kalau bisa, lumayan. Untuk sekarang antara 2%, 2 sampai 3% sih cukup lumayan ya untuk kondisi sekarang gitu kan. Kita main cepat dulu. Terus posisinya untuk saham yang lainnya coba kita lihat, yaitu Pegas. Pegas sekarang dia udah nutup sih gapnya ya, tapi dia jebolin di sininya. Tutup hari ini sih 1345. Oke, kalau Pegas mau beli antara di turun sekali lagi lah ya, 1230 sampai 1285 lah di situ mungkin Pegas. TP-nya sendiri Pegas kalau ngelihat dari sini nggak jauh ya, 1440-an untuk Pegas. 1440 di situ. Main cepatnya 1230 sampai 1285 baru buy-nya sih. Baru beli boleh di antara 1230 sampai 1285 ya untuk Pegas ya. Untuk target price-nya antara 1420 sampai 1440 Pegas. Oke, untuk yang lain kita bisa lihat coba kita ke bank BPKP ya. BPKP cukup lumayan masih jauh.
tutup posisi di auto reject hari ini. Dia ada gap di sini masih cukup lumayan. Gapnya antara bolehlah 380 sampai 400 buy-nya. Jadi nanti kita lihat BPKB itu buy di 380 sampai 400 di situ aja. Kalau emang dia nyampe di sini 380 sampai 400, boleh serok di situ. Boleh beli dah. Untuk sementara kita lihat dulu ya untuk BPKP-nya, jangan dulu buy. Kita lihat nanti di antara 380 sampai 400 boleh baru beli. Yang lain coba kita lihat Antam. Antam sendiri posisinya tutup tadi di auto reject di 2220 ya. 2220. Kalau ngelihat dari technical dia masih belum nutup gap di sini. Jadi masih ada kemungkinan turun lagi sekali lagi. Antam tunggu aja di antara 2050 sampai 2050 lah ya. Nutup gap dulu di bawah. Baru dia akan naik lagi gitu kan. Sementara ini Antam masih kemungkinan masih turun dulu. Ya mungkin sehabis turun dia naik sementara di sini ya. Antara ini. Dia ke 25-an lagi lah. 2530 kalau sampai di atas 3000 kita masih belum tahu ya. Sementara paling 2000 sampai 2500-an. 2530 di situ. Jadi kalau saya perhatikan Antam kita tunggu sekali lagi turun antara 2000 sampai 2050. TP-nya nanti antara 2530 sementara ini untuk Antam. Oke, kita coba lihat Antam, kita lihat juga dari kondisi ininya ya, rumusnya yang sekarang pemerintah lagi cukup lumayan agresif di pabrik baterainya. Jadi perhatikan itunya juga gitu kan, berita-berita itunya. Kalau emang beritanya sementara ini kan kita lagi nunggu Tesla datang gitu kan ya. Jika Tesla datang ke Indonesia, jadi datang dan tanda tangan MOU, dia akan investasi di kita gitu kan. Mungkin 3000 bisa break lagi ke 3000-an. Tapi untuk sementara ini kemungkinan kecil untuk lari lagi ke sana gitu kan. Nah, jadi lebih baik kita tunggu untuk Antam ini, jangan terlalu terburu-buru kita belinya. Walaupun emang kelihatannya cukup murah, tapi kalau kita lihat ininya masih teknikalnya masih belum ada tanda untuk naik. Jadi kita perhatikan lagi nanti untuk Antam ya. Oke, kita coba lihat dari Timah. Timah juga sama ya. Intinya tutup hari ini di 1690. 1690 dia ada gap di sini. $15.85 ya. Sekali lagi Timah 15.85. Sekali lagi turun 15.85, Timah boleh beli masuk. Paling tinggi kita masuk di antara 16.30 lah ya. 16.20 atau 16.30 itu udah boleh. Timah kita tunggu di antara 15.85 sampai 16.30 lah maksimal kita masuk. TP-nya sendiri Timah kalau misalnya nyampe ke situ gapnya kita udah masuk ya, sementara antara di sini ya. Kalau di sini nyampe teknikalnya ya antara 1960. Jadi TP-nya 1960.
untuk timah. Target price-nya sendiri. Jadi kalau besok Senin timah turun antara 15.85 sampai 16.30, kita udah mulai beli buy. Untuk timah sendiri masih cukup lumayan bagus. Harga komoditinya juga posisinya timah masih cukup bagus gitu lah. Walaupun terakhir-terakhir ini turun komoditinya, tapi kalau melihat dari dalam 1 tahun ini harga timah di posisi 22.900, kemungkinan laporan keuangan timah di tahun 2021 ini akan cukup lumayan cemerlang ya. Harusnya sih di sini cukup bagus. Jadi kita tunggu timah sekali lagi turun di antara 15.85 sampai 16.30. Target price-nya di 19.60 sementara ini. Kita main technical. Ingat kondisi sekarang indeks tidak kondusif, jadi kita harus main cepat. Main technical antara 2 sampai 3% gitu kan. Di situ kita coba lihat lagi nanti saham Waskita ya yang banyak permintaan nih, WSKT. Waskita, oke, tutup tadi di 14.15 ya. 14.15 posisinya Waskita di bawah. Tutup tapi dia ada gap di sini ya. 12.50. Nah, kita sih kalau saya sarankan Waskita masuk di antara ini. 12.50 ya. 12.50 kita masuknya di situ maksimal 13.20 maksimal. Kalau emang tidak bisa menyentuh ke 12.50, kita boleh antara 12.50 sampai 13.20 ya. Kita tungguin aja di situ deh, karena lebih aman lagi gitu kan. Cuma ya kalau misalnya berita mengenai SWF ya, sovereign wealth fundnya ini sudah oke. Mungkin kan sekarang lagi ditungguin CEO-nya sudah, kalau nggak salah pengumuman pemerintah ya. Tapi kita tunggu dewan direksinya yang belum gitu kan. Kalau dewan pengawasnya kan sementara ini ketuanya udah dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan sendiri gitu kan. Anggotanya diantaranya ada Pak Erick Thohirnya ya di situ ya sebagai Menteri BUMN gitu kan. Setelah anggota-anggotanya gitu kan. Terus untuk direksinya sendiri, dewan direksinya keputuskannya itu minggu depan. Jadi kita tunggu itu untuk Waskita, Wika gitu kan. Cuma ini yang untuk SWF ini yang diuntungkan sekali adalah dari Waskita ya, karena Waskita ingin menjual tolnya sendiri gitu kan, yang 10. Kalau yang 6 kan sudah ada yang minat dari beberapa perusahaan gitu kan. Untuk yang 10 tolnya ini bisa dijual ke SWF ini gitu kan, karena di dalamnya itu masuk kriterianya investasi di tol, infrastruktur gitu kan. Jadi cash flow-nya sendiri untuk si Waskita jadi bagus kalau jika yang SWF ini sudah setujui dewan direksi dan sudah mulai berjalan perusahaannya. Jadi Waskita pun untuk cash flow-nya cukup lumayan ringan gitu kan, bisa melanjutkan untuk pertumbuhan proyek berikutnya gitu loh. Jadi untuk Waskita kita sambil nunggu, kita di antara harga 12.50 sampai 13.50 kita boleh tunggu di situ.
ya untuk waskita. Untuk Wika juga sama ya, kita lihat coba secara chart juga Wika sendiri. Oke, tadi tutup di 1.800-an ya, 1.800-an 1,63%-an ya. Jadi ada perlawanan untuk Wika, sudah posisinya udah cukup bagus, gap di sini kemarinnya udah sempat tertutupi juga. Udah. Jadi Wika ada kemungkinan naik lagi ya. Di antara posisinya ada di TP untuk awal Wika. Buy-nya posisi Wika itu 1785 ya, buy-nya Wika 1785 sudah boleh buy, walau tutup kan tadi 18, tadi juga sempat posisi terendahnya dia itu di 1705 gitu kan, antara 1705 sampai 1785 ya, udah bisa. TP untuk sementara ini Wika di posisinya 2140 ya. 2140 Wika ya, untuk Wika ya. Antara di situ 2140, buy-nya antara 1705 sampai 1785 itu udah mulai boleh buy gitu kan. Nah, TP di 2140 untuk Wika ya. Kalau untuk Adi sendiri kita coba lihat. Adi juga posisinya, cuma Adi masih belum nutup gap. Di sini gapnya antara 12.35. Adi gapnya antara 12.35 sampai 12.45 ya. Udah mulai boleh beli di situ. Jadi masih ada sekali lagi turun untuk Adi. Adi sekali lagi turun boleh buy untuk TP sementara. Kalau misalnya di situ bisa tutup di situ, bisa nyampe situ, berarti TP-nya 15.50 ya. 15.50 untuk Adi. Oke, kita lihat lagi PTPP ya. Kita coba lihat di BUMN Karya ya, makanya kita coba perhatikan di situ PTPP, Wika, Adi, Waskita, kita bahas semuanya di sini untuk hari ini. PTPP sudah nutup gap hari ini. Hari ini ketutup gapnya. Oke, di lainnya 15.55 tadi. Juga tutup di lo tadi 16.10 ya. Cuma kemarin udah tutup. Berarti boleh buy antara 16-an. PTPP buy di 16. Resistnya antara 19.15 TP-nya. TP-nya 19.15 untuk PTPP. Buy di 16. Take profit di target price-nya sendiri di 19.15 ya untuk PTPP. Jadi sekarang kita semuanya pakai technical dulu untuk main sementara ini gitu kan dalam minggu depan, karena kita belum tahu indeks arahnya kemana, apakah dia bisa bertahan di support yang nutup gap 5825 seperti tadi, dia mental gitu kan, ataukah indeks akan melanjutkan turun kembali gitu kan di hari Senin itu. Jadi kalau misalnya hari Senin kita lihat ya, buy ini kalau posisi indeks bisa bertahan
di atas 5825. Tapi kalau dia jebolin lagi di bawah 5825, kita jangan dulu buy ya, ingat di situ. Jadi kita main technical dulu itu. Oke. Nanti kita coba lihat. Oke, kita coba lihat ya berikutnya, yaitu INTP ya. INTP kita jangan dulu masuk karena posisinya dia tadi sempat nyentuh di posisi 1280 low-nya gitu kan. Kita ke 12.800, maksudnya 12.800. Jadi kita lihat tunggu dia bisa ke sini ya, di antara 12-an gitu kan, atau 12.475 lah, sedikit lagi 12.500 juga kita udah mulai boleh masuk antara di situ. Nanti kita untuk INTP 1 hari lagi mungkin turun ya, kita baru boleh masuk INTP di posisi 12.450 sampai 12.600 ya. Kita buy-nya di antara situ. Kita main technical semuanya ya, nanti posisinya jangan lupa 2-3% cukup untuk sementara ini. Berarti kurang lebih nanti INTP kalau misalnya ini TP-nya antara 1400 ya. TP-nya di 1400. Kita coba lihat ke SCMA. SCMA posisinya sudah mental lagi hari ini. Tadi terendahnya 2050. Sebenarnya SCMA masih belum boleh buy. Dia harusnya bisa nutup lagi di bawah di sini. Antara 1870 untuk SCMA. Buy-nya di 1870 SMA ya. Jadi kita tunggu untuk SCMA. Berikutnya coba kita, sekarang ini kan saham yang masih menarik ya sebenarnya gara-gara diakuisisi sama Gojek, yaitu Bank Jago. Bank Jago kita lihat teknikalnya masih cukup lumayan bagus. Dia turun di sini, naik lagi, dia turun lagi di 62, naik lagi, tutupnya di 64. Hari ini dia berhasil tutup di 67 ya. Tadi sempat terendahnya di 6375. Jadi Bank Jago cukup menarik untuk diperhatikan. Emang posisinya Bank Jago ada gap kecil antara di sini sih 5350. Kalau lebih aman belinya di bawah, atau 56. Tapi dia udah cukup lumayan. Kalau besok dia bisa ngebreakin lagi di 7.000-an, baru kita buy-nya ya antara 62 sampai 7.000. Buy Arto atau Bank Jago, yaitu di 6.050 buy. Jika dia turun di 6.000, di bawah 6.000 kita jangan masuk. Berarti arahnya ke bawah, yaitu posisi ke 56-an ya. Pokoknya kita beli support di 6050-nya. Kita belinya di situ 6050. TP-nya sendiri 7.000-an sementara ini. Kalau emang 6050 tidak dijebolin ya. Kalau jebolin kita jangan dulu masuk.
buy nanti di 56-an. Oke, ada yang berikutnya kita lihat ya, yang baru, dia baru akuisisi perusahaan logistik ya, untuk Deal baru akuisisi perusahaan logistik, dia belum banyak bergerak, yaitu dia kalau di sini sudah, dia tadi sempat turun kemarinnya juga di 137, sempat naik tapi dia nggak berhasil, posisinya turun lagi, tutup di bawah. Tapi hari ini dia sempat turun 132 atau reject, 132 nggak sempat auto reject, tapi dia langsung naik lagi ya. Di posisi tutup close 141. Kalau dia berhasil tutup di posisinya 149, 150, deal itu boleh masuk ya. Deal di posisi, kalau dia boleh mulai masuk di 149 sampai 150 kalau dia bertahan. Tapi kalau dia turun lagi besok, kita jangan masuk. Di bawah 137 kita justru jangan masuk ya. Posisinya di 149 sampai 150, antara itulah masuk. Ini TP-nya dia bisa sampai ke 250-an. 25 sementara ini ya, antara di sini 230 lah ya, 240-nya tertinggi 244, dia waktu itu tanggal 1 bulan 10 2020. Dia akuisisi logistik cukup lumayan sementara ini rumusnya. TP-nya 230 sampai 250. Berikutnya yang ada, kita rumus ya, kita bicara saham-saham rumus sekarang. CSKY dia waktu itu sempat di Oktober tuh dia ada RUPS, yaitu dia meminta persetujuan untuk reisunya dia di 500 ya waktu itu ya perhitungannya, makanya dia sempat naik di sini. Oke, sudah disetujuin tapi makin turun ternyata. Nah, di sini udah sideway-nya udah cukup lumayan panjang. Dia di sini kemarin tutup cukup dalam gitu kan, dari IHSG pas naik terus langsung ikutan dia. Terakhir dia tutup di 21 masih naik, tapi pas posisi tanggal 22-nya dia ikutan turun IHSG ya. Dari tertingginya 246, sekarang 2 sampai terendah di 175 ya. 170 open. Low-nya 165 malah, 165 5,71% hari ini tadi turunnya. Tapi tertingginya tadi sempat naik juga 194 dan ditutup close di 181 ya. Kalau secara teknikal masih belum begitu bagus, cuma sudah mulai ada perlawanan. CSKY kalau melihat ininya, kalau besok dia minggu depan ini berhasil bisa ditutup di atas 204, baru boleh mulai buy ya di 204. Tandanya dia sudah mulai ada keinginan untuk ngebreak lagi ke atas. TP-nya sih cukup lumayan untuk sementara ini, posisinya dia di 200 di sini 260-an TP-nya. Sementara TP-nya di 260 ya. Jadi
kalau misalnya besok bisa berhasil dia tutup di atas 200, 204, itu sudah mulai buy ya untuk CSKY. Oke, yang kita lihat lagi IPCC ya. IPCC ada rumus ini dia mau merger antara IPCC sama IPCM. Dia sempat waktu itu sideway di antara 505 sampai 560. Waktu itu dia sempat naik dari 634 turun sampai ke 505. 505 dia baru berhasil naik ke 515, 575, tutup di 570. Di sini besoknya sempat turun dulu sehari sampai 535, 540. Close-nya baru besoknya naik 2 hari, itu cukup lumayan tinggi sampai ke 900-an ya. Untuk IPCC ini kalau secara fundamental emang belum begitu bagus. Karena kondisi terminal peti kemas ini kurang sementara ini ya. Ini anak perusahaannya Pelindo 2. Jadi laporan keuangannya kurang begitu bagus karena posisi di masa pandemi ini kan ekspor untuk kendaraan cukup lumayan minim, turunnya cukup jauh gitu kan. Jadi laporan keuangannya kurang begitu bagus untuk IPCC ini gitu kan. Nah, cuma posisinya dia ini ada berita itu dari Menteri BUMN yaitu Pak Erick Thohir akan coba merger di 4 perusahaan pelabuhan, diantaranya IPCC, IPCM, Pelindo 1, Pelindo 2 itu akan digabungkan gitu kan. Nah, kita untuk IPCC sendiri kan ini anak perusahaannya Pelindo 2 gitu kan. Kalau secara teknikal dia udah turunnya cukup lumayan di sini, dia kena auto reject juga hari ini di posisi 560. 560 sebenarnya emang masih belum mulai buy. Kita boleh buy lagi di antara di sini kalau dia nyentuh ke 505 sampai 510. IPCC 505 sampai 510 buy. TP masih posisinya sementara di antara 635 ya nantinya. Kalau nyentuh ke 505, 510 boleh buy di situ. Kita tunggu sehari lagi turun untuk hari Senin. Kalau nyampe di 505, 510 kita beli untuk IPCC. Target price awal di 635 ya. Setelah IPCC kita coba ke IPCM-nya yang makan di merger juga gitu kan. Sama teknikalnya kita lihat sama, hampir sama dengan IPCC. Cuma dia sudah mulai nyampe di posisinya dia gitu loh. IPCM ini. Jadi di sini sih IPCM sudah mulai boleh buy. Gitu kan. Tadi juga auto reject di 344 tidak ada banyak pergerakan. IPCM sendiri nanti ini kan jasa armada Indonesianya ya intinya. Anak perusahaan Pelindo juga sama. Di sini posisinya kita boleh masuk di antara sini ya. Di 324 sampai 344 ini. 324 sampai 334 lah. Besok sekali lagi. Minggu depan ini kalau turun sampai antara 324 itu udah mulai boleh buy IPCM. Jadi kita boleh perhatikan IPCC, IPCM. Di antara ini target price-nya sendiri, TP-nya posisinya sementara di 420-an. 420.
IPCM ya. Kita lanjut ya, rumus-rumus nih. Coba kita ke WSBP. WSBP jangan dulu masuk, kondisinya juga nggak begitu bagus. Kita tunggu dulu WSBP. Kalau ke 230 spekulatif beli ya. Tadi 250. Kita tunggu di 230 aja untuk WSBP. $230 WSBP tunggu. Untuk weton juga sama. Teknikalnya kurang begitu bagus. Kita tunggu aja nanti. Di antara weton di sini 320 juga. Weton 320 tunggu. Tutup kemarin 340, 320 aja kita tunggunya. PPRE ya. PPRE sama. Posisi kita tunggu di sini aja di 194 ya. PPRE tunggu di 194, masih belum, minggu depan aja. Untuk berikutnya kita coba lihat di sahamnya Grup Bakri ya, BRMS ya. BRMS hari ini cukup lumayan bagus sih pergerakannya tadi. Tutupnya juga posisinya di atas di 85. Sudah mulai mental dari posisi bawahnya di sini, yaitu di 73, low-nya kemarinnya 3 hari yang lalu. Hari ini cukup bagus tutupnya, walaupun masih belum di resist yang tengah ini ya. Kita di posisi resistnya di 92. Kalau dia bisa ngebreakin 90, 92 tutupnya, itu cukup lumayan bagus untuk BRMS. Energi masih belum bagus, tutup di bawah hari ini. Energi di 97. Energi jangan dulu ya. Kita tunggu, walaupun sekarang harga minyak sih cukup bagus. Dan kabar mengenai Biden tidak akan mengeluarkan izin kembali untuk pengeboran minyak baik di darat maupun di lepas pantai. Itu ada berita cukup bagus sih untuk mengangkat harga minyak ya. Nggak tahu apakah bisa atau tidak nih dengan berita ini, minyak terangkat gitu kan harganya. Kalau melihat dari harga minyak sekarang posisinya di 52 gitu kan. Intinya posisi waktu itu sebelum turun dalam ya. 52 dia bertahan terus turun kan di sini. Harga minyak sampai sempat minus gitu kan harga minyak itu. Tapi satu hari ya di sini yang minusnya cukup lumayan dalam nih sampai ini. Akhirnya bisa dia beranjak naik lagi, stuck di posisi sini dan ini mulai naik lagi. Apakah Sidway dengan adanya berita Joe Biden mengeluarkan kebijakan bahwa tidak boleh, jadi akan melarang pengeboran, Biden akan melarang pengeboran, ini bisa mendongkrak harga minyak atau tidak gitu kan, kita belum tahu gitu kan. Yang jelas untuk sekarang sih harga dari minyak sendiri
naik dikit 0,5 atau 0,99%, hampir 1% sih ya. Cuma masih posisi di 52-an gitu kan. Kita coba perhatikan aja. Kalau emang bisa mendongkrak harga minyak, mungkin kita boleh buy di antara Medco, Elsa gitu ya. Terus untuk nikel masih belum ada pergerakan, posisi masih minus 32-an, 0,18%. Begitu juga dengan timah, posisinya malah turun di 205-an gitu kan. 0,89% timahnya. Jadi kita masih tunggu, ini baru jam 11 kurang 15 ya malam gitu kan, baru jam 22:45. Kita coba perhatikan lagi, nanti harga emas juga posisi masih plus sampai dengan sekarang ya, plus 17,09%, plus 0,9%, hampir 1%-an harga emasnya. Kita kembali lagi ke sini ya, kalau misalnya emang harga minyak akan dongkrak dengan kebijakan Joe Biden ini, kebijakan yang Presiden Amerika yang baru ya. Kita coba lihat ke Medco. Medco sendiri sih sudah cukup bagus merespon di sini ya Medco. Posisinya hari ini dia naik sampai 650 tutupnya. Ini sudah mulai Medco, kemarinnya sempat nutup di gap, sempat gap ya, 585. Hari ini Medco sudah mulai boleh ya, buy di 605-an, 605 sampai 650 lah. Ini TP-nya sendiri posisinya di sini di 700. Sementara kita main technical, ingat ya, kita nggak bisa banyak, antara 2-3%. Jadi dengan kondisi sekarang, indeks yang sekarang, kita masih belum bisa tarik panjang TP-nya. Terlalu tinggi kita ambil nggak bisa, karena kondisinya masih belum stabil. Kita coba ambil dikit-dikit lah, nyopet dikit-dikit gitu kan. Coba kita lihat Elsa hari ini juga ada pergerakan cukup bagus, ada perlawanan dari posisinya. Terendahnya dia hari ini di 334, bisa tutup di close-nya 358, cukup bagus gitu kan. Jadi Elsa pun udah mulai boleh masuk. Elsa gapnya sudah ketutup, walaupun kalau misalnya dia nggak berhasil tutup di atas 360, sebenarnya harusnya ya tutupnya di atas 360 sampai di sini 380. Ya sementara dia akan down lagi nantinya, turun lagi ya ke 328. Iya. Kalau mau lebih aman emang Elsa tunggu di antara 305 sampai 328 ya. 305 sampai 328. Tunggu buy-nya. Belinya tunggu di antara ini. TP-nya karena posisinya masih belum ini, kita lihat di sini sih di antara ini ya. 388. TP-nya sendiri gitu kan. Ini kita lihat kembali saham berikutnya, yaitu kita coba untuk saham BBRI ya.
Nah, BBRI hari ini ditutup di bawah 4180 posisinya. Posisi ada di support. BRI. BRI di posisi BBRI kita coba tunggu di 4.000-an ya. BBRI tunggu di 4.000, lebih aman, lebih safe lagi, tunggu di 4.000 BBRI-nya, baru kita buy. Rp4.000 sampai 4.080 lah ya BRI buy-nya. TP-nya sementara BRI di 4420. 4420 ya BRI. Jadi itu beberapa saham untuk hari ini kita coba review dalam 1 bulan ini, yaitu dari indeks yang turunnya cukup lumayan dalam untuk dalam 1 minggu ini. Di bulan Januari juga indeks juga posisinya turunnya 173,822 ya, atau 2,73% di bulan Januari, 30 hari kumulatifnya gitu kan. Terus asing di bulan Januari net buy-nya kurang lebihnya di pasar reguler 8,5 triliun, di all pasar asing net buy 11,11 triliun. Jadi cukup lumayan asing nyerokin terus saham gitu kan. Walau di hari-hari terakhirnya sih emang 1 minggu terakhir asing net sell 209 jutaan sih, nggak banyak gitu kan dalam 1 minggu ini ya, sampai hari Jumat ini gitu kan. Jadi lebih baik untuk hari Senin kita tunggu dulu konfirmasi indeksnya, walaupun sudah mental, sudah nutup support, sudah nutup gap di posisi 5825 indeksnya, tapi kita tetap masih nunggu kalau bisa break, tidak ada buang lagi untuk hari Senin, kita udah mulai buy, boleh baru gitu kan. Berarti indeks benar-benar cukup lumayan kuat. Misalnya dengan penutupan hari ini di atas gapnya gitu kan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya berikan review ini, beberapa saham dari mulai Waskita, Kras, Tima gitu kan, bisa memberikan sedikit untuk gambaran gitu kan. Apa yang saya berikan ini untuk gambaran apa yang mesti diambil langkah untuk hari Senin atau minggu depan itu gitu kan. Jadi jangan panik di setiap langkah investasi kita. Emang high return untuk di saham ini, investasi di saham ini, jadi kita harus sudah siap gitu kan. Apa yang saya berikan ini bukanlah suatu ajakan ataupun mengajak untuk investasi masuk ke beberapa saham yang saya kasihkan gitu kan. Ini hanya sekedar untuk bahan pemikiran bapak-bapak, teman-teman sekalian gitu kan, yang mungkin bingung dengan indeks yang turun cukup lumayan dalam ini, apa yang mesti diambil langkahnya ke depan gitu kan. Jadi kita lihat, kita review
kita dengar dari kanan kiri mungkin gitu kan, yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu lebih tahu dari kanan kiri juga, atau bisa juga apa yang saya kemukakan sekarang ini, yang saya review gitu kan, beberapa saham ini bisa membantu bapak-bapak dan ibu-ibu untuk investasi di pasar modal ini gitu kan, khususnya di saham ya. Udah saya review beberapa saham, mudah-mudahan bisa sebagai gambaran langkah untuk minggu depan yang bimbang dengan indeks yang turun gitu kan. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa ke depannya, minggu depan itu apa yang mesti diambil langkahnya gitu kan. Apakah tetap jual atau mau dibeli lagi average gitu kan. Itu. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Kalau mau ada yang mau dibahas beberapa saham, like dan komen di bawah ya. Jangan sampai lupa ya, komen saham apa yang mau dibahas. Besok kita akan review lagi saham-saham tersebut yang direkomendasi, yang Bapak coba mau tanyakan. Kita akan review saham itu gitu loh. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.